Anak tetangga kok pinter-pinter ya dapat ranking, dipuji-puji kalau ngambil rapot. Kok anak saya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Hari ini Anda sedang berada di segmen, lupa saya segmennya guys, ada di segmen diskusi bersama guru, diskusi with guru ya. Hari ini kita akan mendiskusikan berbagai hal tentang seputar kejadian yang ada di sekolah ya, terkait dengan siswa. Buat Anda yang ingin bertanya kepada guru, Anda bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Misalnya Anda ingin nanya tentang, oh anak saya kok nakal, anak saya kok suka tawuran, anak saya kok baik banget ya, anak saya kok pinter banget ya, kenapa anak saya bisa pinter banget? Nah, Anda bisa tulis di komentar. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Ya ingat ya, diskusi ya, saya bukan Kak Seto yang punya ilmu banyak, tapi saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya ngajar dan beberapa hal yang saya diketahui lewat pendidikan. Karena kan dulu diajarin teman-teman caranya konseling sama siswa gimana, caranya ngobrol sama siswa supaya siswa itu bisa masalahnya terselesaikan dan lain-lainnya. Nah, hari ini saya akan mengangkat topik anak tetangga kok pintar, kenapa anak saya enggak ya. Kenapa saya ambil topik ini? Karena belakangan ada video emak-emak yang marahin anaknya ngapalin Pancasila ya teman-teman ya. Wow, dimarah-marahin tuh. Itu lucu banget videonya teman-teman. Dan kenapa ya bisa gitu ya? Kita akan coba tanya, kita akan coba jawab. Nah teman-teman, orang tua siswa yang budiman, baik hati dan tidak sombong, kalau ada orang tua nanya ke saya gitu, biasanya di sekolah saya akan jawab, Bu, anak ibu itu punya karakter yang baik. Itu udah cukup membuat dunia itu tersenyum ya. Sebenarnya kan gitu, yang penting tuh baik. Pinter belum tentu baik, tapi kalau baik minimal dia udah baik. Baik itu udah cukup banget ya. Knowledge is power, character is more ya. Memang pintar itu membanggakan teman-teman, itu kekuatan ya. Di masa depannya dia, kalau dia pintar tuh dia bisa menguasai dunia. Tapi karakter yang baik itu lebih dari itu garis bawahi dulu teman-teman. Tapi kadang-kadang orang tua tuh ngeyel. Jadi orang tua tuh, ya tapi kan saya seneng mas kalau anak saya pintar. Nah, kalau Anda ingin tahu gimana langkah-langkahnya supaya anak Anda menjadi pintar, maka Anda sedang menonton video yang tepat. Tapi sebelum itu, jangan berburuk sangka dulu sama anak Anda ya. Coba dulu tes matanya, siapa tahu minus. Soalnya saya ngalamin sendiri teman-teman. Jadi waktu saya SMA itu, mata saya mulai minus dan saya kesulitan membaca papan tulis. Akibatnya adalah prestasi belajar saya turun dengan drastis itu, dan parahnya lagi sampai lulus SMA saya nggak pakai kacamata karena saya masih yakin mata saya normal, padahal itu udah buram-buram teman-teman. Jadi saya coba mempertahankan karena saya ingin jadi tentara. Prestasinya gagal, saya nggak jadi tentara, daftar aja nggak berani karena saya minus waktu itu ya. Kemudian cobalah tes IQ dulu ya, karena ada beberapa anak yang IQ-nya itu sangat tinggi teman-teman. IQ-nya itu sangat tinggi dan itu membuat dia itu boring di sekolah karena dia butuh pengetahuan baru yang lebih sulit mungkin. Atau kalau misalnya anak Anda itu hasilnya menunjukkan bahwa anak Anda IQ-nya di bawah rata-rata, maka itu bisa sebenarnya prestasinya tetap bagus, tapi dia butuh treatment khusus ya. Nanti saya kasih tahu di segmen selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah cari tahu apakah dia disleksia. Disleksia atau bukan ya, yang kesulitan membaca itu loh, kayak anaknya Deddy Corbuzier itu. Kenapa ya? Kenapa dia itu susah membaca? Kalau susah membaca ya kita harus kasih treatment ya. Buktinya anaknya Deddy Corbuzier itu bisa berprestasi walaupun dia itu kesulitan membaca. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada masalah dari hasil itu dan Anda ingin tahu jawabannya, saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya, karena saya nggak punya sesuatu selain pengalaman. Pengalaman ini sangat berarti ya bagi saya. Oke, jawaban yang paling mudah dari fenomena itu adalah setiap anak punya bakat yang berbeda ya. Itu jawaban yang orang-orang bijak ngomong teman-teman ya. Tapi masalahnya, apakah cukup itu menjawab pertanyaan yang membuat hati kita galau, gundah gulana tentang anak kita ya? Setiap orang tua pasti pingin anaknya pintar, nggak cukup dijawab dengan bakat. Lagi pula, kalau jawabannya bakat itu susah teman-teman. Bakat itu abstrak, kalau kalian bukan ahlinya,
itu kalian nggak akan menemukan bakat seseorang. Kalau bukan Barcelona, nggak mungkin nemuin Lionel Messi yang sangat berbakat itu. Tapi karena Barcelona ahlinya, dia bisa menemukan Lionel Messi dan menjadi mega bintang. Karena badannya itu kecil, nggak memungkinkan menjadi pesepak bola waktu itu. Tapi Barcelona yakin bahwa itu punya bakat. Itu hanya bisa dilakukan oleh pencari bakat, teman-teman. Bakat itu sangat abstrak, apalagi anak Anda ada pada usia yang sangat dini. Misalnya anak Anda itu baru TK ya. TK itu ada banyak variabel yang mempengaruhi dia. Semakin kecil ada banyak variabel yang mempengaruhi prestasi belajarnya dia ya. Semakin besar semakin berkurang. Nah, misalnya apakah guru itu nggak bisa menemukan bakat seorang? Bisa, teman-teman. Tapi masalahnya kita ya, saya sebagai guru honorer itu udah bertugas 5 tahun ya. Dari pengalaman saya, di Indonesia itu muridnya itu sangat banyak, teman-teman, 32 satu kelas. Dan analisis kita terhadap siswa itu terbatas melakukan konseling itu. Ada banyak anak yang tertutup terhadap guru dan tidak menunjukkan bakatnya ya. Ada yang diam-diam aja diajar, ternyata dia nggak bisa. Ya kita batas manusia tuh. Guru itu juga manusia, bukan CCTV yang bisa mengawasi all the time. Dan ada lagi satu masalah, yaitu guru itu hanya bisa menemukan bakat yang ada hubungannya sama sekolah ya. Example, teman saya sendiri namanya Muhammad Hussein, dia kuliah di ITB dan dia pernah meraih medali perunggu di Olimpiade Nasional ya. Padahal ya teman-teman ya, itu kan kimia ya mata pelajarannya, matematikanya jelek, bahasa Inggrisnya jelek ya kan, pokoknya jelek semua. Dan kimianya anehnya dia dapat 9 terus, dan itu ditemukan oleh guru kimia bakatnya dia itu ya kan. Nah, kalau orang-orang seperti Hussein ini itu orang yang beruntung. Kenapa? Bakatnya ditemukan di sekolah, ada hubungannya sama sekolah sehingga bisa diasah oleh sejak dini. Tapi beberapa banyak kasus itu prestasinya itu nggak ada yang menonjol, teman-teman, di sekolah. Nah, itu susah ditemukan bakatnya di situ ya. Nah, pertanyaan adalah apakah kita harus menunggu sampai bakatnya muncul karena kita nggak bisa nemuin, atau sampai kapan itu? Sampai anak kita dewasa umur 50 tahun, 60 tahun baru bisa menemukan bakatnya, seperti yang menemukan KFC itu 60 tahun baru dia menemukan bakatnya dalam meracik KFC itu, formulanya baru ketemu. Apakah harus menunggu selama itu, teman-teman? Padahal orang tua itu pasti nggak sabar ya, pengen cepat-cepat bangga punya anak yang pintar. Nah, walaupun bakat itu abstrak, tapi ada cara lain untuk menemukan potensinya dia ya, teman-teman. Dan itu sebenarnya muncul dalam kehidupan sehari-hari, tapi orang tua termasuk saya itu kadang nggak nyadar anak saya itu potensinya di mana. Tapi ada sesuatu gejolak yang muncul dalam anak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalau kita poles itu bisa menjadi acuan penentu prestasi belajarnya dia. Dan benda itu atau sesuatu itu adalah namanya kuriositas. Ini saya bawa catatan, teman-teman, supaya nggak ada yang kelewat. Namanya kuriositas. Apa itu kuriositas? Apakah itu sejenis makanan yang ada lontongnya? Bukan, teman-teman. Jadi kuriositas adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia ya, yang mendorong mereka untuk mengetahui. Itu namanya kuriositas. Menurut Berlin, kuriositas itu adalah dideskripsikan sebagai apa ya, katanya itu drive to know. Sesuatu yang mendorong dari internal orang itu, yang mendorong dia untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Kuriositas itu adalah sesuatu yang menjawab gilanya orang dalam belajar, teman-teman. Ada orang yang gila belajar. Nah, ini adalah kuriositas, teman-teman. Kalau orang gila belajar itu dia berarti udah mengalami suatu fase yang namanya epistemic curiosity ya. Dia kuriositasnya itu udah terfokus ke dalam satu ilmu pengetahuan tertentu, itu namanya epistemic curiosity. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut ya, setiap anak itu punya ini, cuman tipenya itu beda-beda ya. Kata Littman di jurnal ilmiahnya dia, kuriositas itu dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Ada yang namanya tipe I, interest, atau tipe deprivation, kehilangan. Yang interest itu maksudnya gini, dia tuh akan tertarik dengan topik baru. Awal muncul kuriositasnya itu dari topik baru. Sedangkan deprivation, kuriositasnya akan timbul. Jadi dia tuh gejolaknya tuh yang dilihat sehari itu, dia akan pasti sangat kehilangan kalau dia tidak mempelajari sesuatu. Gelo gitu loh, teman-teman, bahasa Inggrisnya ya, gelo. Kecewa kalau dia nggak gagal mempelajari sesuatu. Nah, baik anak yang tipe I dan tipe D ini sama bagusnya, teman-teman. Ya, sama bagusnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu dalam kehidupan sehari itu sebenarnya anak itu selalu menunjukkan kuriositasnya, teman-teman. Contohnya, anak
prestasi belajarnya kurang. Tapi di rumah dia suka nge-games teman-teman. Games siang malam ini artinya anak ini tipe D nih terhadap games. Games jelek apa baik? Bisa baik, bisa buruk teman-teman. Baiknya adalah belum tentu dia itu tertarik dengan game sebenarnya. Siapa tahu dia itu adalah seorang problem solver, karena dalam game itu ada banyak teka-teki yang harus dia pecahkan dan dia suka itu, ya kan, tertarik dengan permainan itu ya. Atau bisa jadi dia itu tertariknya dengan grafisnya, dia akan menjadi desain grafis di suatu hari, atau animator di suatu hari, atau dia menjadi ahli komputer. Jadi jangan berburuk sangka dulu dengan games. Kita harus cari tahu dan kita harus buang negatifnya dan kembangkan positifnya dalam games itu. Ada banyak anak juga yang bisa bahasa Inggris dari games, ya, karena dia ngobrol sama temannya yang luar negeri, lama-lama dia bisa tahu bahasa Inggris. Dan ini udah banyak banget kasusnya. Kemudian ada juga yang suka ngomong di depan kaca. Suka ngomong di depan kaca itu menunjukkan kuriositas teman-teman. Siapa tahu dia nonton presenter di TV dan ingin menirukannya. Berarti bakatnya di situ sebenarnya, kan? Karena kuriositasnya kita tahu bakatnya. Kemudian dia suka bantuin masak. Impiannya mungkin dia jadi chef. Oh, anak saya kalau sekolah kok malas-malasan, tapi kalau ngaji dia benar-benar fight teman-teman. Bangun baru jam 1 ngaji, jam 3 udah minta uang jajan. Itu namanya dia kuriositas banget terhadap ngaji teman-teman. Saya punya cerita nih satu nih. Teman saya ada yang non muslim, ya, dia Katolik kalau enggak Kristen saya nggak lupa ya. Teman saya, teman baik saya waktu SMA, dia tuh ngamperin orang, dia tuh selalu mendebat orang-orang muslim teman-teman. Dia tuh selalu nanya, oh kenapa babi haram? Babi kan kalau dipanasin nggak ada cacing pitanya, berarti nggak ada dampak buruknya dong. Dia terus-terusan gitu. Itu menunjukkan jangan diambil jeleknya perdebatan itu ya antara agama ya. Indonesia damai. Kadang saya juga malas kalau ngapain sih ngobrolin kayak gini. Ternyata itu dia menunjukkan kuriositas terhadap teologi teman-teman. Dan beneran sekarang saya udah jadi pendeta ya. Jadi kuriositasnya itu yang tadinya tertarik menjadikan dia sekarang seorang ahli. Yang contoh muslim juga ada ya. Itu sepupu saya sendiri, namanya Kifari. Dia tuh kalau sholat maunya ngimamin terus. Pokoknya dia tuh sedikit-sedikit ngomong agama. Sekarang minta mondok dan OTW menjadi ustadz teman-teman. Dia sekarang udah ada di kantor, dan itu adalah contoh kuriositas yang membimbing dia menuju prestasi terbaik ya, walaupun bukan di sekolah, karena sekolah itu cuman itu aja teman-teman ya. Bagi kalian yang nggak punya bakat di sekolah, kalian bisa kembangkan bakat di lain hal ya. Kemudian masalahnya adalah anak itu kadang-kadang punya kuriositas yang selain tipenya tadi ada tipe I, tipe D, kuriositas itu banyak topik yang mereka suka ya teman-teman. Nah sekarang saya jawab satu-satu ya. Kalau topik yang membuat dia kurios itu banyak, maka cara kita sebagai orang tua adalah kita coba dulu ya kan, coba dulu. Jangan mengeliminasi salah satu topik yang dia tertarik, karena siapa tahu yang kita eliminasi itu adalah yang terbaik. Nah makanya kita dukung dulu. Mendukung itu nggak perlu pakai uang teman-teman. Kita bisa memberikan fasilitas berupa bimbingan yang membuat dia itu mengembangkan semua hal yang membuat mereka tertarik. Misalnya dia punya 5 ya, dia suka badminton ya kan, suka angkat berat, suka lari, suka renang, pokoknya dia suka fisik dan dia suka berdandan misalnya ya, kita dukung semuanya dulu ya kan. Kemudian pasti ada di antara 5 itu yang terbaik teman-teman ya. Yang terbaik itu yang kita coba kita eliminasi yang lain dan kita kembangkan bakatnya di situ teman-teman. Nah saya punya cerita lagi nih. Dulu saya itu suka badminton dan suka renang teman-teman. Nah matematika ini ya. Tapi kita bicara olahraga dulu, dua dulu ini. Orang tua kebetulan guru sehingga dia tahu gimana cara ngarahinnya ya. Badminton dan renang. Badminton bagus, renang juga bagus. Tapi waktu itu walaupun saya lebih condong ke badminton, orang tua saya ngarahin ke renang. Dan saya dapat juara di situ. Coba bayangin kalau saya ikutnya badminton, belum tentu saya juara. Saingannya banyak teman-teman. Tapi orang tua saya waktu itu ngarahin supaya saya berprestasi. Jadi ketika kuriositas timbul, tugas orang tua adalah membimbingnya supaya dia meraih prestasi ya. Kenapa? Karena kalau udah kurios itu dia akan belajar dengan sendirinya, otomatis ada sesuatu yang mendorong dia untuk belajar lebih. Tapi kalau nggak kurios kita dorong-dorong juga nggak bisa. Contohnya gini, orang tua anaknya nggak bisa ngitung udah panik teman-teman, udah dilesin kemana-mana, jari mati, tetap aja nggak pintar. Itu karena dia itu nggak kurios itu, gitu loh. Kalau dia bakatnya musik, kita dorong musik supaya dia musiknya berkembang. Bisa jadi bakatnya di situ ya.
Itu tadi adalah kalau bakatnya banyak. Nah sekarang tipe I dan tipe D. Ada pertanyaan lagi gini, oh anak itu kalau dilihat kuriositnya susah mas, soalnya anak tuh relatif bosen, gampang bosen. Ya memang pertama tertarik mainan baru tertarik, tapi lama-lama jadi gak suka. Nah itu gimana caranya? Nah gini teman-teman, orang yang tipe I, kurios tipe I itu dia akan tertarik dengan topik baru. Bener, dia hobinya bola, dia suka banget bola. Kita beliin bola ya, kita biarin dia main di tetangga, main di lapangan sama teman-temannya, terus biarin lama-lama bosan, nggak jadiin masuk SSB. Nah itu yang langkah yang salah teman-teman, karena orang yang dari tipe interest itu akan tertarik dengan topik baru. Nah kalau dia cuma main bola gitu-gitu aja sama teman-temannya, kita terlalu lama mengobservasi kuriositasnya, itu akibatnya adalah anak itu udah bosan duluan, karena dia tertariknya topik baru. Beda dengan waktu dia minta bola kita langsung dukung masuk SSB. SSB kan bayarnya murah teman-teman kalau di kampungnya. Nah ketika dia bakat di SSB itu beda dengan main di kampung, karena dia akan mendapatkan knowledge baru tiap hari ya, pelajaran baru yang membuat dia nggak bosan, karena walaupun sama-sama bola tapi topiknya beda. Hari ini dribble, besok nendang, besok latihan nyundul, besok latihan istirahat ya, karena istirahat itu adalah salah satu keterampilan pemain bola ya. Kalau nggak istirahat kan pasti capek ya. Kemudian yang TP deprivation, dia akan terkait dengan problem ya kan. Kita nggak kasih problem, dia akan mati teman-teman. Orang suka matematika, awalnya SD-nya jago, lama-lama gitu-gitu aja, nggak ada masalah baru. Nah itu problem masalah. Kadang ada anak yang melewati usianya teman-teman, kelas 7 tapi dia udah pingin belajar kelas 8 karena kelas 7 itu receh menurut dia misalnya. Nah ini kita harus kasih problem baru ya. Bisa kalian lesin di guru matematika ya. Kalau dekat rumah saya bisa sama saya, murah guys, cuman berapa ya guys ya, sekali datang cuma 15.000, itu murah banget teman-teman ya. Anda bisa berkembang ya, sekalian promosi ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah itulah tadi penjelasannya tentang kuriositas ya. Jadi bakat walaupun abstrak tapi kita bisa menyelidikinya lewat kuriositas teman-teman. Nah yang paling penting adalah kita selalu berpikir positif, jangan berburuk sangka terhadap anak ya kan. Hasil bisa berubah, sekarang nggak suka matematika, 5 tahun kemudian bisa jadi dia suka matematika. Jadi jangan ngata-ngatain dulu, wah anak nggak pinter, kamu kok nggak saya kakakmu ya, kakakmu tuh pinter juara terus kamu malu-maluin keluarga. Jangan gitu guys, jangan gitu teman-teman, sekali lagi jangan. Keberhasilan anak itu bukan dari belajar teman-teman, tapi dari doa orang tuanya. Orang tua mendoakan baik dalam kondisi apapun, senakal apapun didoakan baik, maka dia akan berubah, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Doa orang tua akan mendorong prestasinya sampai menuju puncak teman. Itulah kesimpulan kita hari ini ya kan. Gak perlu anak pinter, yang penting baik dulu. Kalau baik dia insya Allah dapat pinter dalam hal, dan kita harus doakan terus sampai dia bisa. Oke teman-teman, buat kalian yang pingin saya bahas topik baru, kalian bisa tulis di komentar ya. Saya tanya-tanya apa aja, nanti saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Seperti tadi ya, kita namanya juga diskusi ya, siapa tahu saya juga, kalian bisa berpendapat lain, saya menambah wawasan saya, kita bisa menjadi semakin klop sebagai guru dan orang tua ya, untuk membangun generasi robani, generasi yang akan membawa Indonesia berjaya menjadi macan Asia kembali. Oke, sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.